Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya. Solawat dan salam selalu kita cucurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jodoh tidak sekedar takdir Tuhan semata tanpa ada upaya dari manusia itu sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jodoh bersifat ikhtiari, salah satu anugerah Allah yang melekat pada diri manusia sejak menghuni bumi ini yaitu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang lain, sehingga tidak heran jika manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika seseorang sudah memasuki usia dewasa atau pikiran sudah matang, maka akan muncul dorongan dalam diri untuk membangun suatu mahligai rumah tangga. Dalam mencari jodoh atau pendamping hidup, diperlukan usaha yang maksimal, karena semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan Islam telah memberi tuntunan dalam mencari pasangan hidup. Apa saja tuntunan dalam syariat Islam dalam mencari jodoh? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, kita harus memahami betul apa makna dan tujuan menikah. Dengan mengetahui makna atau alasan menikah, seseorang baik itu seorang lelaki ataupun seorang wanita akan memperoleh sebuah gambaran untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Adapun beberapa tahapan tersebut dimulai dari proses pemilihan jodoh, keberlangsungannya hingga ke akad pernikahan, pemahaman hak dan kewajiban, serta tahapan sikap saling pengertian. Dengan mengkaji makna dari hubungan perkawinan, maka tahapan-tahapan tersebut mudah untuk dilalui. Meskipun hidup di dunia ini hanya sementara dan fana, namun hidup ini menjadi tidak lengkap jika tidak ditemani oleh pendamping hidup. Hal ini pernah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang menggambarkan pentingnya menikah untuk mendapatkan pendamping hidup sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah sebagai berikut. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, andaikan waktu yang tersisa bagiku hanya satu malam, maka satu hal yang ingin aku lakukan pada malam itu ialah menikah. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah memberikan rambu-rambu bagi laki-laki dan perempuan dalam memilih jodoh. Salah satu ayat yang sering kita dengar yaitu surat An-Nur ayat 26, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Sayangnya ayat ini seringkali disalahpahami oleh muda-mudi, adapun kesalahan dalam memahami ayat di atas, yaitu ayat di atas acap kali dianggap sebagai ungkapan bahwa jodoh itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempengaruhi pola pikir muda-mudi untuk pasrah, berserah diri dan meninggalkan ikhtiar. Padahal, jika mau melihat lebih dalam lagi dengan pendekatan tafsir, ayat ini turun untuk melegitimasi dan membela Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anhu dari serangan fitnah yang keji. Sehingga makna wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Ini dapat menjadi bukti bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang terjaga kemuliaannya. Dengan demikian Aisyah merupakan pasangan yang ideal, karena tidak mungkin Allah meridai Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan karena Aisyah benar-benar orang yang dapat menjaga kehormatannya. Dalam kitab fikih disebutkan beberapa kriteria yang hendaknya dijadikan parameter untuk memilih jodoh baik untuk mencari istri maupun suami. Umumnya masyarakat memperhatikan kriteria untuk memilih jodoh, calon istri, untuk dijadikan pasangan hidup diantaranya ialah kriteria harta, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Akan tetapi, pemilihan berdasarkan pemahaman yang benar, agama menjadi skala prioritas yang utama dalam memilih jodoh seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yaitu, dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, wanita umumnya dinikahi karena 4 hal, hartanya, nasabnya,
kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Pemilihan berdasarkan parameter agama bukan berarti tidak memberikan peluang sedikit pun pada kriteria lain untuk menjadi pertimbangan, melainkan memberikan penekanan dan prioritas yang lebih terhadap pemahaman agama, sehingga, dengan kata lain boleh dan sah-sah saja keempat kriteria tersebut berkumpul pada salah seorang wanita yang kaya raya, bernasab baik, cantik dan paham dengan syariat Islam. Dapat dikatakan bahwa jika pemahaman terhadap agama ini baik, maka pada umumnya seseorang akan menjadi berakhlak mulia, karena akhlak merupakan sikap yang lahir dari diri seseorang yang dilakukan secara spontanitas tanpa melewati pemikiran yang panjang. Begitu halnya seorang istri yang solihah, dia akan menjaga kehormatannya di saat suaminya tidak di sampingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Sebab itu maka wanita yang solihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hikmah dan tujuan dari menikah adalah upaya menambah dan mempertahankan eksistensi atau keturunan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga hati di hadapan umat Nabi lainnya jika umatnya sangat banyak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim, dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Said bin Uhtu, Mansur bin Zazan dari Muawiyah bin Qoroh, dari Makil bin Yasar telah berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi, namun ia mandul, apakah aku menikahinya?" Nabi menjawab, "Jangan." Kemudian pria itu datang menemui Nabi kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya. Kemudian ia menemui Nabi yang ketiga kalinya, maka Nabi berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain." Kemudian Nabi berkata, "Gapailah istri-istri yang subur yang penyayang suami." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas menjelaskan bahwa agar tujuan pernikahan itu tercapai, maka diupayakan memilih pasangan, calon istri, yang subur sehingga dapat menjadi investasi bagi orang tua di kemudian hari. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat. Apabila seseorang meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.